Dalam perspektif tasawuf, Yakjuj dan Makjuj, Gog dan Magog, sering ditafsirkan bukan hanya sebagai entitas fisik, melainkan sebagai simbol spiritual yang mencerminkan konflik batin manusia dan tantangan esensial dalam perjalanan menuju Allah. Penafsiran ini merujuk pada makna mendalam dari teks-teks agama yang mengajarkan tentang pengendalian hawa nafsu, pengaruh duniawi, dan perjuangan melawan kekuatan yang menjauhkan seseorang dari Tuhan. Yakjuj dan Makjuj sebagai simbol hawa nafsu. Dalam tasawuf, manusia dipandang memiliki dua jenis kekuatan internal yang sering bertentangan. Yakjuj melambangkan dorongan nafsu amarah, ghadab, yakni emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, dan dendam. Makjuj melambangkan nafsu syahwat, yaitu keinginan berlebihan terhadap materi, kesenangan, dan duniawi. Keduanya adalah kekuatan yang merusak jiwa jika tidak dikendalikan. Ketika dinding spiritual seperti zikir, ibadah, dan mujahadah yang membentengi hati seseorang melemah, Yakjuj dan Makjuj batin ini akan keluar dan menghancurkan keharmonisan spiritual. Tembok Zulkarnain sebagai benteng ruhani. Dalam Al-Quran, Zulkarnain membangun dinding untuk mencegah Yakjuj dan Makjuj menghancurkan bumi. Dalam tasawuf, dinding ini diibaratkan sebagai hikmah dan akhlak mulia. Zikir, mengingat Allah secara terus-menerus, membangun tembok yang kokoh dalam hati seorang salik, pejalan spiritual. Mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu adalah kunci menjaga dinding ini tetap berdiri. Ilmu dan kesadaran, pengendalian diri melalui pengetahuan agama dan pemahaman mendalam tentang kehendak ilahi. Ketika tembok ini retak, hawa nafsu akan menguasai jiwa, menyebabkan kehancuran moral dan spiritual. Yakjuj dan Makjuj sebagai kekuatan global. Sebagian sufi melihat Yakjuj dan Makjuj sebagai lambang kekuatan destruktif duniawi yang tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif. Yakjuj melambangkan kekuatan yang menghancurkan tatanan spiritual dunia melalui kekerasan, perang, dan penindasan. Makjuj melambangkan materialisme dan keserakahan yang membuat manusia lupa akan tujuan akhir mereka, kembali kepada Allah. Dalam konteks ini, Yakjuj dan Makjuj adalah ujian besar bagi umat manusia di akhir zaman. Mereka mengajarkan bahwa manusia harus melampaui keterikatan duniawi untuk mencapai makam tertinggi dalam spiritualitas. Keluarnya Yakjuj dan Makjuj, proses tazkiyah. Kisah keluarnya Yakjuj dan Makjuj dapat dimaknai sebagai peringatan tentang pentingnya tazkiyah, penyucian jiwa. Dalam diri manusia, ada potensi destruktif yang harus terus-menerus diawasi. Ketika seseorang lalai dari Allah, tembok ruhani mulai runtuh dan hawa nafsu mengambil alih. Proses keluarnya Yakjuj dan Makjuj diibaratkan sebagai fase ketika kejahatan batin tidak lagi dapat dikontrol, sehingga menghancurkan keseimbangan dalam diri. Namun, Allah memberikan peluang bagi hambanya untuk bertobat dan memperbaiki diri. Dalam tasawuf, hal ini dilakukan melalui taubat, zikir, dan murakabah, pengawasan diri, tanda-tanda Yakjuj dan Makjuj. Dalam kehidupan para sufi, sering mengajarkan bahwa Yakjuj dan Makjuj juga dapat dilihat sebagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Kerusakan moral, penyebaran keburukan dan fitnah yang menggerogoti nilai-nilai spiritual, materialisme yang ekstrem, pengutamaan duniawi atas ukrawi, di mana manusia lupa akan tujuan akhir mereka, konflik dan permusuhan, kekuatan destruktif yang memecah belah umat manusia, melambangkan hilangnya kasih sayang dan perdamaian. Solusi spiritual menghadapi Yakjuj dan Makjuj. Dalam tasawuf, solusi menghadapi Yakjuj dan Makjuj tidak hanya dengan usaha lahiriah, tetapi juga batiniah, khalwat, beruzlah, menjauh dari keramaian dunia untuk merenungi hakikat kehidupan. Zikir dan tafakur, memperkuat hubungan dengan Allah sehingga hawa nafsu tidak mampu menguasai hati.
berpegang pada mursyid, bimbingan dari guru spiritual yang dapat membantu salik melawan kekuatan destruktif dalam dirinya, amal soleh, mengisi kehidupan dengan kebaikan untuk menciptakan benteng yang kokoh melawan Yakjuj dan Makjuj duniawi. Penutup, makna Yakjuj dan Makjuj bagi salik. Dalam tasawuf, Yakjuj dan Makjuj bukan hanya peristiwa akhir zaman, tetapi peringatan abadi bagi perjalanan manusia. Mereka adalah pengingat bahwa setiap individu memiliki kekuatan destruktif yang harus dijinakan. Mereka adalah ujian yang mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Mereka adalah panggilan bagi umat manusia untuk terus-menerus menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan pandangan ini, seorang salik tidak hanya melihat Yakjuj dan Makjuj sebagai kisah historis atau mitos, tetapi sebagai ujian spiritual yang terus-menerus dihadapi dalam perjalanan menuju Allah. Kesimpulan, meskipun nama dan detailnya berbeda, konsep Yakjuj dan Makjuj atau Gog dan Magog ada dalam berbagai agama dan tradisi sebagai simbol kekacauan, kehancuran, atau ujian menjelang akhir zaman. Dalam semua kepercayaan ini, tema utama yang muncul adalah bahwa kekuatan kebaikan pada akhirnya akan menang atas kejahatan.